bahwa sekarang lonjakan yang sakit dan meninggal dunia itu banyak sekali. Ini sukses tidaknya PPKM darurat ini tergantung panjenengan dan kita semua. Protokol kesehatan diterapkan maupun boten. Jika kalau tidak melaksanakan pernikahan sampai dengan tanggal 20. Untuk Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari tasreknya, bukan pada saat Idul Adhanya tanggal 20 hijau itu boten, tapi tanggal 21, 22, 23. Yang tidak bermasker tolong jangan masuk pasar. Untuk pasar sapi sementara waktu juga ditutup. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup. Tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menetapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Jatirogo, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Jatirogo atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kapolsek yang kebetulan belum hadir beliaunya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua BPD beserta anggota, Bapak RT, Bapak RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta rekan-rekan perangkat yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi PPKM mikro darurat ini untuk tahun 2021. Kemudian sholawat salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini pertemuan ini sangat darurat sekali, karena pada hari Sabtu kemarin semua kepala desa dipanggil oleh beliau Bapak Camat, karena sesuai dengan instruksi Bapak Bupati bahwa kita harus menerapkan segera PPKM darurat ini. Ini sifatnya sangat darurat, tidak pembatasan lagi, tapi memang harus segera dilaksanakan. Karena itu apa saja nanti yang dilakukan atau yang harus dilaksanakan di lingkungan panjenengan masing-masing nanti akan dijelaskan oleh para beliau ini, narasumber di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada beberapa hari yang lalu pemerintah pusat melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 telah mengeluarkan pemberlakuan PPKM darurat dan ditindaklanjuti oleh Mas Bupati sekarang dengan surat edaran Mas Bupati terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat. Kenapa sekarang disebut darurat, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sekarang lonjakan yang sakit dan meninggal dunia itu banyak sekali, Pak. Di Jatirogo tadi aja pagi itu keduluan, siang Bangilan, agak siang lagi Bancar, siang lagi Sadang. Malam hari ini belum selesai pemakamannya adalah Karangtengah. Itu tim pemakamannya adalah orang Jatirogo.
Coba bayangkan kita satu orang tim memakamkan COVID adalah sekitar 5 orang sehari, Pak. Inilah disebut darurat sekali, sangat darurat. Maka tadi saya ngundang tokoh agama, saya ngundang takmir masjid seluruh Kecamatan Jatirogo, Yai Rozak yang juga selaku Ketua MUI, selaku Surya NU, memberikan penjelasan sekarang al-darurat tubihul mahdhura. Sekarang kondisinya darurat sehingga yang semestinya tidak boleh harus diperbolehkan karena kondisinya darurat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah surat edaran Mas Bupati, surat edaran Bupati. Beliau pada hari malam Sabtu kemarin rapat itu saya diundang sampai sekitar jam 10:30 untuk merumuskan ada kesepakatan tokoh-tokoh agama. Yang hadir di saat itu ada Ketua MUI, ada pengurus NU, ada pengurus Muhammadiyah, ada DMI Dewan Masjid Indonesia, ada Bamak, ada dari Kelenteng, ada dari gereja dan sebagainya, banyak sekali. Semuanya sepakat bahwa Tuban mengikuti program pusat sesuai Inmendagri 15 2021 melaksanakan PPKM darurat. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya tidak mungkin menyampaikan Inmendagri surat edaran ini sampai detail, tidak mungkin. Tetapi saya akan memperdengarkan suara dari Pemkab Tuban, dari Kapolres, dari Polres, dari Kodim. Suaranya sama. Inilah intinya adalah di surat edaran, intinya dari Inmendagri itu sama dengan yang disampaikan di video ini. Saya sampaikan, mohon didengarkan, nanti kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kepolisian Resor Tuban beserta Kodim 0811 dan pemerintah Kabupaten Tuban menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tuban dimanapun Anda berada tentang aturan lengkap dalam PPKM darurat. Periode penerapan PPKM darurat 3 sampai 20 Juli 2021. Cakupan pengetatan aktivitas 1. 100% work from home untuk sektor non-esensial. 2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. 3. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan ditutup. 4. Restoran dan rumah makan hanya menerima delivery atau take away. 5. Tempat ibadah, masjid, mushola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. 6. Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. 7. Kegiatan seni atau budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. 8. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menetapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang. 10. Satpol PP pemerintah daerah, TNI, dan Polri akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat, terutama pada poin ketiga. 11. Satpol PP pemerintah daerah, TNI, dan Polri akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat. Pada seluruh masyarakat Tuban
agar tetap patuh protokol kesehatan dan segera laksanakan vaksin COVID-19 di gerai-gerai yang telah disiapkan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu isinya di surat edaran ini, isinya Inmendagri sami kali ini. Terus tunggal sekolahan daring dan dulu rencana tanggal 12 itu mau dibuka, tidak jadi karena kondisinya sangat riskan sekali daring. Makanya kemarin Mas Bupati menyampaikan coba daring bagi desa sekolahan yang tidak bisa internetnya akan saya solusikan. Mas Bupati bilang gitu. Coba didata desa atau sekolah mana yang tidak bisa daring, tolong sampaikan ke saya, akan saya eksekusi, akan saya buatkan solusi. Yang kedua, bahwa yang sangat esensial sekali, riskan sekali adalah penutupan sementara. Saya katakan sementara, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak diperpanjang. Karena saat ini sebelum PPKM darurat ini, tambahan COVID itu 28.000 sehari. Dan itu yang perlu saya sampaikan dengan itu adalah yang tes PCR. Bagi yang tes antigen itu tidak termasuk 28.000 itu. Yang terdata itu adalah yang ikut PCR, itu adalah sekitar 28.000 sehari. Harapannya dalam penerapan PPKM darurat ini ada penurunan 10.000 per hari, sehingga sekitar ada 18.000 lah seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan penutupan 4 ibadah, musola, masjid, gereja, vihara, kelenteng dan sebagainya adalah dimohon untuk ditutup sementara. Pemberlakuan PPKM darurat ini adalah mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli pas Idul Adha sampai itu. Tapi tadi disikapi kearifan lokal, disikapi oleh Ketua MUI itu Jatirogo, Rozak, karena jamaah itu ada yang mengatakan fardu kifayah, maka disikapi beliau jadi ada yang adzan 1 orang saja adzan dan langsung jamaah 1 orang, sehingga ditutup pintunya, tapi ada pintu foto 1 misal, tapi ada yang adzan. Tapi setelah adzan langsung dikomati sholat berdua dengan 1 orang itu. Itali Rozak, sehingga biar tidak sepipi, karena ini juga fardu kifayah katanya Rozak seperti itu, sehingga disikapi adalah dengan adzan, tapi setelah adzan langsung dikomati kita aja, sehingga 1-2 orang saja yang sholat di masjid tersebut. Ini juga berlaku di musola Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, ini yang saya tadi dibilang sedih ya sedih, tetapi intinya kita berjuang di media sini adalah berjuang dalam rangka menyelamatkan masyarakat. Makanya Menteri Agama pernah menyatakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha itu adalah sunat, tetapi menyelamatkan nyawa masyarakat, menyelamatkan nyawa warga itu adalah wajib. Sehingga Menteri Agama pernah menyampaikan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mulai tanggal 3 beberapa hari tanggal 3 kemarin Sabtu, saya mau dites oleh Mas Bupati, semua camat harus sosialisasi di kecamatan masing-masing terkait dengan PPKM darurat ini, karena berlakunya mulai tanggal 3 sampai tanggal 20. Mudah-mudahan sampai dengan tanggal 20 itu ada penurunan sesuai target pemerintah, yaitu 10.000 per hari, itu bisa tercapai sehingga tidak ada perpanjangan. Tapi kalau ada perpanjangan, satu misalnya meninggal tetap masih banyak, masyarakat tidak protokol kesehatan, maka bisa jadi diperpanjang, Pak. Makanya tadi sampaikan oleh Bu Iki, sukses tidaknya PPKM darurat inilah tergantung panjenengan dan kita semua, protokol kesehatan diterapkan nopo mboten. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini juga saya sampaikan bahwa di samping masjid
juga kegiatan seni semuanya sementara waktu ditiadakan. Seni apapun sementara waktu sampai dengan PPKM darurat ini ditiadakan. Selanjutnya bagi yang mau mengadakan nikahan, tadi disampaikan oleh KUA, yang nikah yang mendaftar mulai tadi pagi agak siang atau mungkin besok, mungkin nanti pagi tadi sudah tidak bisa nikah pada saat daftar itu karena di pusat sudah diblok, tidak bisa masuk daftarnya sampai dengan tanggal 20 tidak ada pernikahan. Jadi yang daftar tadi satu misal mau nikahkan anaknya satu misal besok atau sebelum tanggal 20 tidak bisa karena sudah informasi dari kepala KUA tadi diblok sehingga masuk daftar pusat tidak bisa, sehingga KUA tidak melaksanakan pernikahan sampai dengan tanggal 20 itu. Dan pelaksanaannya nikahnya adalah siang, tidak bisa pagi sampai dengan jam 2 kalau tidak salah tadi seperti itu. Nah, andai kan ada pernikahan maka dibatasi hanya 30 orang yang hadir, selain itu tidak boleh. Dan apabila menyediakan menu makanan maka harus dikotak dibawa pulang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang sangat krusial bagi kita semua. Selama ini mohon maaf kita melaksanakan ibadah secara normal. Makanya tadi Yai Rozak menyampaikan bahwa kita saat ini sholat jamaah satu misal monggo di rumah, sholat Idul Adha monggo di rumah sementara waktu karena kondisinya seperti ini. Saya sedih Pak kasih menyampaikan seperti ini, karena kebiasaan kita orang Islam mungkin juga melaksanakan hari raya Idul Fitri Idul Adha kan setahun sekali, biasanya banyak sekali jamaah, sehingga pada saat itu bisa kita ketemu saudara dan sebagainya. Tapi kondisi saat ini adalah kondisi darurat. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 17 juga meniadakan atau menutup masjid-masjid. Ini juga sesuai dengan surat edarannya Menteri Agama. Dan pada saat dalam surat ada pengaturan lagi bahwa untuk Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada hari tasyreknya, bukan pada saat Idul Adhanya tanggal 20 bijing itu boten, tapi tanggal 21, 22, 23. Disarankan agar tidak terjadi kerumunan, maka hewan kurban itu apabila panjenengan bisa koordinasi kerjasama dengan Jagal atau RPH, maka bisa dilayani di sana, sehingga tinggal bungkus-bungkusnya saja, panitia tinggal mengantarkan, jadi sehingga tidak terjadi kerumunan. Ini poin-poin yang sangat krusial, sehingga pada saat hari ini pun jam 8 tadi kan mall di Jatiroto kan tidak ada mall, yang ada adalah toko-toko termasuk Indomaret dan sebagainya, pasar itu adalah jam 8 sudah harus tutup. Tapi mudah-mudahan pertemuan ini tidak terlalu lama karena saat-saat ini kondisinya seperti ini, cukup 1 jam selesai. Saya nanti juga bisa operasi. Nah, di pasar kemarin sudah saya undang koordinatornya, tolong pasar itu dibuat satu pintu masuk dan pintu keluar. Di pintu masuk itu dijaga siapapun yang tidak bermasker tolong keluar, yang tidak bermasker tolong jangan masuk pasar. Dan pasar itu tradisional dan pasar seperti itu dibatasi hanya 50% yang boleh masuk, termasuk di Indomaret, termasuk Alfamaret itu semestinya hanya 50% yang bisa masuk. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi saya terima surat dari Tuban untuk pasar sapi sementara waktu juga ditutup. Tapi pasar tradisional, pasar kebutuhan sehari-hari seperti makan dan sebagainya, insya Allah sampai saat ini belum ada surat, berarti bisa dilaksanakan untuk di pasar. Tapi pasar sapi saya sudah terima suratnya bahwa pasar sapi sementara waktu ditutup. Karena ini semestinya juga sedih Pak bagi penjual sapi dan sebagainya, tetapi karena kontak eratnya di situ luar biasa antara pembeli dan penjual, sehingga kebijakan tadi saya terima surat juga ditutup.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya mohon maaf dan mohon dimengerti dan mohon didukung, terutama tempat-tempat ibadah. Nyuwun sewu, mohon dimengerti, mohon didukung agar ini bisa cepat tertangani COVID-19 ini. Saya sedih Pak, nyuwun sewu, saya beberapa hari yang lalu ditelepon salah satu kepala desa bahwa ada warganya itu di Jawa Tengah, kondisinya sudah parah, tetapi mau dirujuk ke Bojonegoro full rumah sakitnya, dirujuk ke Jawa Tengah full, dirujuk ke Lamongan full, dirujuk ke Tuban juga full, dirujuk ke Ali Mansur pun juga full. Saya sama 1 bulan kemarin di Tuban, itu saya juga sosial seperti ini. Ada Bu Bidan nyampaikan, Pak, kula kados pundi? Warga kula niki pun ambekan pun sesek, Pak. Dos pundi Pak, niki kula rujuk ten pundi? Mau dirujuk rumah sakit full. Ten Tuban niki full rumah sakitnya. Jadi Rogo niki nggih full, Pak. Nah, dos pundi kula kan nangis Pak, ya Allah. Terus saya harus berbuat apa? Rumah sakit memang full. Dan Bu Bidan saya sarankan, Bu, kunjungi aja, enggak berani juga Pak, karena itu sudah positif. Itu risikonya nanti di saya, pakai APD enggak mungkin, satu APD yang begitu berat keliling antara rumah satu dan rumah saya, yang kedua enggak mungkin Pak saya. Kalau sudah seperti itu Pak, coba dibayangkan, dan yo sedih nih. Oleh karena itu butuh pengertian kita semua bahwa ini semua adalah menyelamatkan nyawa warga kita, menyelamatkan saudara-saudara kita. Makanya saat ini disarankan maskernya double Pak, karena ini virusnya beda jauh. Tadi dokter menyampaikan bahwa virus itu juga makhluk itu juga punya strategi. Saat ini banyak orang yang sudah divaksin, begitu nyerang mendal itu pecah Pak. Virus itu bisa pecah. Artinya mutasinya bisa pecah. Nyerangnya itu luar biasa. Makanya sekarang ada teman saya kemarin pensiunan BPBD, sore bisa WA-an, besoknya sudah tidak ada. Saya informasinya adalah virus dari Delta, dari tularan dari India ya, seperti itu. Dan tadi dokter juga menyampaikan bahwa kondisinya saat ini sudah sangat parah. Oleh karena itu saya keliling ke desa-desa. Tadi juga memang Bapak Ibu yang saya hormati, ini kebijakan yang sangat tidak populis, kebijakan yang mungkin juga riskan. Tadi Masjid Ar-Rahmah juga diberikan palangan tutup. Itu di media sosial juga banyak yang komentar-komentar yang tidak seolah-olah memojokkan dan seolah-olah kita tidak berkenan juga. Tapi yang perlu kita pahami bersama, ini adalah niat kita menyelamatkan diri kita, menyelamatkan warga kita agar tidak terjadi ketularan COVID. Informasi dari dokter bahwa yang tidak bermasker, yang Delta ini, sempakan aja udah nular Pak. Dan mulanya dulu 2 jam, sekarang nggak sampai 2 jam udah kelihatan ketularan. Dasarnya virus yang saat ini terjadi, apalagi musimnya saat ini musim hujan panas, hujan inilah rata-rata banyak orang yang panas, flu dan sebagainya, rata-rata seperti itu kondisinya, capek, kesel-kesel dan sebagainya. Itu kondisinya saat ini, sehingga inilah pemerintah mengatakan bahwa ini kondisi darurat. Maka kondisi darurat itu sebenarnya hal-hal yang mestinya dalam sisi waktu normal mereka tidak boleh lah satu bisa, tapi sekarang diperbolehkan karena kondisinya darurat. Itu sementara itu biar ditambah rekan-rekan dari kepolisian maupun dari TNI nanti barangkali bisa tanya jawab Bapak Ibu. Tapi saya berharap tidak terlalu lama. Saya berharap tidak terlalu lama kita, karena kumpul lebih dari 2 jam itu rentan sekali terjadi penularan. Karena kita tidak tahu di samping jenengan itu ada virus atau tidak. Samping jenengan tidak tahu Pak. Makanya jaga jarak dan sebagainya, jangan lepas masker. Dokter Tirta mengatakan makan masker. Jangan lepas masker. Kondisi siapapun kita keluar cuci tangan. Jangan lepas masker, cuci tangan terus.
Maksudnya cuci tangan itu pakai sabun dan sebagainya. Kalau saat itu tidak sabun maka pakai hand sanitizer boleh. Tapi nanti misal di rumah pakailah sabun dan sebagainya. Karena kita tidak tahu Pak, jujur tidak tahu siapapun yang saat ini yang bawa virus atau tidak ada yang tahu. Nah ini kita harus hati-hati banget. Jangan kalau tidak ada kepentingan betul-betul mendesak jangan keluar dari rumah. Istilahnya Dokter Saiful melungker, wis ke omah wae lah, gak usah keluar dari rumah. Itu seperti